teman-teman, pernah kepikiran nggak gimana caranya ekonomi Indonesia tetap kuat meski dunia lagi penuh tantangan? Dari pandemi, perang dagang, sampai naik turunnya harga barang di pasar global. Semua itu mempengaruhi kita loh. Apa sih yang dilakukan pemerintah supaya lapangan kerja tetap ada dan rakyat bisa hidup sejahtera? Nah, di video ini kita bakal bahas rahasia di balik kebijakan ekonomi Indonesia yang jadi kunci untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Yuk langsung aja kita mulai. Dan ekonomi itu sangat penting untuk pembangunan negara. Bayangkan, tanpa kebijakan yang tepat, ekonomi kita bisa seperti mesin tanpa roda, tidak bisa jalan. Di Indonesia, ada 4 roda utama yang mendukung kebijakan ekonomi, terdiri dari perdagangan, investasi, infrastruktur, dan kebijakan sosial. Setiap roda ini berperan menghadapi tantangan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Di video ini, kita akan mengupas bagaimana kebijakan-kebijakan ini dirancang, tantangan apa saja yang harus dihadapi, dan yang paling penting, bagaimana semuanya berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Kita mulai dari perdagangan internasional, yang merupakan motor utama penggerak perekonomian Indonesia. Perdagangan internasional itu adalah salah satu kebijakan penting yang menjadi sumber utama pemasukan negara. Kita menjual banyak barang ke luar negeri seperti minyak sawit, batu bara, dan karet. Dari hasil ekspor ini, Indonesia mendapatkan devisa, yaitu uang yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan perekonomian nasional. Supaya ekspor makin lancar, pemerintah memberikan berbagai subsidi untuk membantu para eksportir. Misalnya, subsidi bunga, pemerintah membantu meringankan bunga pinjaman bagi eksportir sehingga mereka bisa fokus meningkatkan produksi. Selanjutnya, subsidi transportasi, bantuan biaya pengiriman barang ke luar negeri, terutama untuk produk dengan biaya logistik yang tinggi. Subsidi energi, pemerintahan memberikan harga khusus untuk listrik atau gas sehingga biaya produksi eksportir jadi lebih rendah. Tapi di sisi lain kita juga masih membutuh impor. Kenapa? Karena banyak mesin dan alat produksi yang belum bisa kita buat sendiri di Indonesia. Karena itu impor tetap diperlukan untuk mendukung proses produksi di dalam negeri. Namun, perdagangan internasional tidak selalu mudah. Harga barang seperti batu bara bisa naik turun di pasar dunia. Dan negara tujuan ekspor sering punya aturan yang sangat ketat. Meski begitu, lewat kerjasama seperti ASEAN Free Trade Area, produk Indonesia bisa lebih mudah masuk pasar internasional dengan tarif yang lebih rendah. Ini adalah langkah penting untuk membuat perdagangan kita agar dapat lebih bersaing dengan negara lain. Selain perdagangan, investasi menjadi salah satu mesin utama penggerak ekonomi Indonesia. Uang dari investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, digunakan untuk membangun pabrik, membuka lapangan kerja, dan membawa teknologi baru yang dapat meningkatkan daya saing kita di pasar global. Untuk mendukung hal ini, pemerintah mempermudah proses investasi lewat sistem OSS atau Online Single Submission. Sistem ini memungkinkan semua proses perizinan usaha dari pendaftaran hingga penerbitan izin bisa dilakukan secara online lewat satu portal. Dengan cara ini, investasi jadi lebih mudah, cepat, dan bebas dari proses yang berbelit-belit. Ada juga insentif seperti tax holiday, yaitu penghapusan pajak sementara khusus untuk sektor penting seperti energi dan teknologi. Namun perlu diingat, investasi asing juga harus dikelola dengan hati-hati. Meski membawa modal besar dan teknologi canggih, jika investasi asing dibiarkan terlalu mendominasi, maka pendapatan bisnis lokal akan menurun. Perusahaan asing seringkali memiliki sumber daya yang jauh lebih besar, sehingga bisnis lokal sulit berkembang dan bersaing. Akibatnya, terjadi penurunan produksi domestik yang merugikan ekonomi jangka panjang. Nah, untuk membantu bisnis lokal, ada beberapa kebijakan lain yang nggak kalah penting. Pernah nggak kebayang kalau dulu distribusi barang dari satu kota-kota lain bisa makan waktu yang sangat lama? Sekarang itu jauh lebih cepat berkat ada jaringan jalan tol dan pelabuhan yang dibangun pemerintah. Proyek besar seperti jalan tol Trans Jawa, pelabuhan Patimban, dan pengembangan pelabuhan Tanjung Priok adalah bagian dari kebijakan infrastruktur yang bertujuan mempercepat distribusi barang. Hasilnya, ongkos kirim lebih murah, waktu lebih singkat, dan akses ke bahan mentah menjadi lebih mudah. Tapi, membangun infrastruktur sebesar ini tidaklah murah. Karena itu, pemerintah melibatkan sektor swasta melalui skema kerjasama Public-Private Partnership atau yang biasa disebut PPP. PPP adalah kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan swasta untuk membangun proyek infrastruktur. Skema ini membantu pemerintah mendapatkan dana tambahan, teknologi, dan efisiensi untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan masyarakat tanpa terlalu membebani anggaran negara. Namun, kebijakan ini juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah pembagian risiko antara pemerintah dan swasta, di mana biasanya kedua pihak cenderung lebih fokus pada keuntungan masing-masing.
Hal ini sering menyebabkan proses pembangunan berjalan lebih lambat dari yang direncanakan. Selain membangun ekonomi, pemerintah juga membantu masyarakat miskin lewat kebijakan sosial. Contoh program kebijakan sosial adalah program Keluarga Harapan atau PKH. Lewat program ini, keluarga yang kurang mampu dapat bantuan uang sekaligus dorongan untuk sekolah dan cek kesehatan. Selain itu, pemerintah juga mendukung UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Tahukah kalian, di Indonesia, menurut Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan mempekerjakan sekitar 97% tenaga kerja di seluruh negeri. Artinya, hampir semua orang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan UMKM. UMKM berperan penting, terutama di daerah terpencil, di mana mereka menciptakan peluang kerja dan menjaga roda ekonomi tetap berputar. Contohnya, UMKM pengrajin rotan di Kalimantan atau usaha kuliner khas daerah seperti gudeg di Yogyakarta. Namun, UMKM tidak selalu berjalan mulus. Banyak pelaku UMKM kesulitan menghadapi birokrasi yang rumit, akses pembiayaan yang terbatas, dan pendataan yang belum maksimal. Misalnya, banyak UMKM yang belum terdaftar secara resmi, sehingga sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mempermudah perizinan, memberikan pelatihan, dan membuka akses pembiayaan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Dengan ini, UMKM bisa terus berkembang dan menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Teman-teman, kebijakan ekonomi di Indonesia itu saling terhubung dan saling mendukung. Perdagangan mendatangkan devisa, investasi menciptakan lapangan kerja, infrastruktur mempercepat ekonomi, dan kebijakan sosial membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, yang tak kalah penting adalah penerapan kebijakan inklusif yang memastikan setiap lapisan masyarakat, baik di kota maupun di daerah terpencil, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Kebijakan inklusif seperti program Keluarga Harapan, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan infrastruktur memastikan tidak ada orang ataupun komunitas yang tertinggal. Ini adalah langkah penting untuk menjaga akuntabilitas sosial dan ekonomi. Karena ketika semua orang merasa terlibat, ekonomi negara akan lebih aman dan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat dan kebijakan yang inklusif, kita bisa memastikan ekonomi Indonesia terus tumbuh dan merata, sehingga dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembelajaran.